Malam itu, langit di atas tanah Jawa berubah merah seperti darah. Di dalam istana kerajaan Majapahit, para bangsawan saling berbisik ketakutan. Seorang pria berdiri perlahan di tengah sidang kerajaan. Tatapannya tajam, dingin, seolah mampu melihat masa depan Nusantara. Lalu, dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan, ia mengucapkan sumpah yang kelak mengubah sejarah. Aku tidak akan menikmati kenikmatan hidup sebelum seluruh Nusantara bersatu. Semua orang terdiam. Sebagian menyanggapnya gila, sebagian lagi mulai ketakutan karena mereka tahu pria bernama Gajah Mada itu bukan orang yang suka bermain kata-kata. Dan sejak malam itu, perang demi perang mulai menyelimuti Nusantara. Angin malam berhembus melewati pelabuhan-pelabuhan tua Nusantara. Kapal-kapal kayu berlayar di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, suara ombak bercampur dentang besi dari pasukan perang kerajaan. Ini adalah masa ketika Nusantara belum mengenal persatuan. Pulau-pulau dipenuhi kerajaan besar yang saling berebut kekuasaan. Perdagangan dipenuhi pengkhianatan. Laut dikuasai bajak laut dan peperangan bisa pecah hanya karena perebutan wilayah kecil. Namun di tengah kekacauan itu, muncul satu kerajaan yang perlahan tumbuh menjadi kekuatan paling ditakuti. Namanya Majapahit. Kerajaan ini bukan hanya kuat di daratan, tetapi juga menguasai lautan. Armada mereka berlayar hingga jauh melewati pulau-pulau besar Nusantara. Bendera merah putih kebesaran Majapahit mulai dikenal di mana-mana. Tetapi kejayaan itu tidak lahir begitu saja. Di balik gemerlap istana dan kemenangan perang, ada satu sosok misterius yang menjadi otak dari semuanya. Seorang pria yang tidak terlahir sebagai raja, tidak berasal dari keluarga bangsawan, namun mampu membuat kerajaan-kerajaan lain gemetar hanya karena mendengar namanya. Dialah Gajah Mada. Konon tatapan matanya mampu membuat lawan kehilangan keberanian. Strateginya dianggap terlalu cerdas untuk zamannya, dan ambisinya jauh melampaui manusia biasa. Ia tidak hanya ingin memperluas wilayah, ia ingin menyatukan seluruh Nusantara. Sebuah mimpi yang pada masa itu terdengar mustahil. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh ke kisah epik ini, dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara subscribe, like, dan share agar cerita-cerita sejarah Nusantara seperti ini terus hidup dan tidak hilang di telan zaman. Karena masih banyak kisah besar kerajaan Nusantara yang jarang diketahui, namun menyimpan misteri dan pelajaran luar biasa. Dan sekarang, bersiaplah memasuki salah satu kisah paling legendaris dalam sejarah Indonesia. Kisah tentang sumpah yang mengguncangkan seluruh Nusantara. Awal munculnya Gajah Mada masih menjadi misteri hingga hari ini. Tidak banyak catatan yang benar-benar menjelaskan siapa dirinya sebelum masuk ke lingkungan kerajaan. Namun, satu hal yang pasti, ia bukan keturunan bangsawan tinggi. Di masa itu, hampir mustahil orang biasa bisa naik menjadi penguasa penting kerajaan. Tetapi, Gajah Mada berbeda. Namanya mulai dikenal ketika terjadi pemberontakan besar yang mengancam istana Majapahit. Saat para pejabat panik dan pasukan mulai tercerai-berai, Gajah Mada justru bergerak cepat menyelamatkan keluarga kerajaan. Keberaniannya membuat dirinya dipercaya memimpin pasukan elit Bayangkara. Sejak saat itu, karirnya melesat. Tetapi
semakin tinggi posisinya, semakin besar pula kebencian para bangsawan terhadap dirinya. Mereka menganggap Gajah Mada terlalu ambisius, dan ketakutan mereka benar, karena suatu hari di dalam sidang kerajaan, Gajah Mada berdiri di hadapan seluruh petinggi Majapahit. Ruangan besar itu mendadak sunyi. Lalu ia mengucapkan sumpah legendaris yang kelak dikenal sebagai Sumpah Palapa. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Artinya, ia tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum Nusantara berhasil dipersatukan. Banyak bangsawan tertawa mendengar sumpah itu. Bagi mereka, menyatukan Nusantara adalah hal mustahil. Karena kerajaan-kerajaan besar seperti Sunda, Bali, Melayu, dan wilayah timur memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Tetapi Gajah Mada tidak bercanda. Satu demi satu ekspedisi perang dikirim, armada laut Majapahit mulai menguasai jalur perdagangan. Pasukan mereka menaklukkan berbagai wilayah penting. Nama Majapahit berubah menjadi simbol kekuatan terbesar di Nusantara. Namun, semakin luas kekuasaan Majapahit, semakin besar pula darah yang tumpah. Dan semua itu akhirnya memuncak pada tragedi paling kelam dalam sejarah Majapahit, Perang Bubat. Banyak orang mengira Sumpah Palapa hanyalah janji biasa. Padahal hingga hari ini, para ahli sejarah masih memperdebatkan arti sebenarnya dari kata palapa. Ada yang percaya palapa berarti kenikmatan dunia. Ada pula yang mengatakan palapa adalah simbol rempah-rempah dan kemewahan kerajaan. Namun yang paling menarik, beberapa peneliti percaya sumpah itu sebenarnya adalah bentuk disiplin spiritual tingkat tinggi. Karena di masa kerajaan Jawa kuno, seorang pemimpin dipercaya harus mampu mengendalikan hawa nafsu sebelum memimpin wilayah besar. Fakta lainnya, wilayah kekuasaan Majapahit pada masa kejayaannya sangat luas. Konon pengaruhnya mencapai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga sebagian wilayah Asia Tenggara. Hal ini membuat banyak orang menyebut Majapahit sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Asia. Yang lebih mengejutkan lagi, konsep persatuan Nusantara yang diperjuangkan Gajah Mada sering dianggap menjadi inspirasi lahirnya gagasan Indonesia modern. Bahkan, satelit pertama Indonesia diberi nama Palapa sebagai simbol pemersatu bangsa. Selain itu, pasukan Bayangkara yang dahulu dibentuk Gajah Mada dipercaya menjadi inspirasi nama Korps Bayangkara di Indonesia saat ini. Namun, di balik semua kejayaan itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Banyak wilayah yang tunduk kepada Majapahit sebenarnya berada di bawah tekanan politik dan militer. Artinya, persatuan Nusantara pada masa itu tidak selalu terjadi secara damai. Dan fakta paling tragis adalah, tokoh sebesar Gajah Mada justru menghilang secara misterius di akhir hidupnya. Tidak ada catatan pasti tentang makamnya, tidak ada kepastian bagaimana ia meninggal. Seolah pria yang mengguncang Nusantara itu lenyap ditelan sejarah. Hingga hari ini, kisah Gajah Mada masih dipenuhi teori misterius. Sebagian masyarakat percaya Gajah Mada bukan manusia biasa. Konon, ia memiliki ilmu spiritual tinggi yang membuat dirinya disegani lawan maupun kawan. Ada cerita rakyat yang mengatakan ia mampu membaca strategi perang hanya dengan melihat arah angin dan gerakan laut. Bahkan, beberapa legenda menyebut Gajah Mada memiliki pusaka sakti yang membuat pasukan Majapahit sulit dikalahkan. Namun, teori paling terkenal adalah tentang akhir kehidupannya. Sebagian orang percaya Gajah Mada sebenarnya tidak pernah mati. Mereka meyakini Sang Mahapatih menghilang untuk bertapa demi menjaga tanah Jawa secara gaib. Teori ini muncul karena tidak adanya makam resmi yang benar-benar diakui sebagai makam Gajah Mada. Selain itu,
Ada pula teori bahwa tragedi Perang Bubat sebenarnya menjadi awal runtuhnya Majapahit. Karena setelah tragedi tersebut, hubungan politik Majapahit mulai melemah. Kepercayaan kepada Gajah Mada perlahan runtuh. Dan semenjak itu, konflik internal kerajaan semakin besar. Sebagian masyarakat Sunda bahkan masih mengingat Perang Bubat sebagai luka sejarah yang sangat mendalam. Karena dalam tragedi itu, banyak bangsawan Sunda gugur demi mempertahankan kehormatan kerajaan. Sementara di sisi lain, banyak masyarakat Jawa memandang Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kisah Sumpah Palapa terus menjadi perdebatan hingga sekarang. Dan mungkin itulah alasan kenapa cerita ini tidak pernah benar-benar mati. Kisah Sumpah Palapa bukan hanya tentang perang dan penaklukan. Di balik semua itu, ada pelajaran besar tentang ambisi, persatuan, dan konsekuensi kekuasaan. Gajah Mada menunjukkan bahwa mimpi besar mampu mengubah sejarah. Di masa ketika Nusantara terpecah menjadi banyak kerajaan, ia berani membayangkan sebuah persatuan besar. Dan keberanian seperti itu sangat jarang dimiliki manusia. Namun kisah ini juga mengajarkan bahwa ambisi besar selalu memiliki harga yang mahal. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula konflik yang muncul. Majapahit mencapai kejayaan luar biasa, tetapi juga meninggalkan tragedi dan luka sejarah. Karena itulah, sejarah tidak bisa dilihat hanya dari sisi kemenangan. Di balik kejayaan kerajaan besar, selalu ada pengorbanan manusia yang sering terlupakan. Sumpah Palapa juga menjadi pengingat bahwa persatuan bukan sesuatu yang mudah dicapai. Bahkan hingga zaman modern, perbedaan budaya, bahasa, dan kepentingan masih sering memecah manusia. Namun dari sejarah ini kita belajar bahwa persatuan hanya bisa bertahan jika dibangun dengan kebijaksanaan, bukan sekadar kekuatan. Dan mungkin itulah alasan kenapa nama Gajah Mada tetap dikenang hingga ratusan tahun kemudian. Bukan hanya karena perang yang dimenangkannya, tetapi karena keberaniannya memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Malam mulai turun di atas reruntuhan kejayaan kerajaan Majapahit. Angin berhembus melewati candi-candi tua yang kini hanya menyisakan bayangan masa lalu. Namun satu pertanyaan masih terus menghantui sejarah. Apakah Gajah Mada benar-benar berhasil menyatukan Nusantara? Atau semua itu hanyalah mimpi besar yang dibangun di atas perang dan darah? Dan yang lebih misterius lagi, jika makamnya saja tidak pernah ditemukan, mungkinkah Sang Mahapatih memang sengaja menghilang? Atau mungkin ia masih menjadi legenda yang hidup di balik cerita rakyat tanah Jawa hingga hari ini? Tidak ada yang benar-benar tahu. Tetapi satu hal pasti, sumpah yang diucapkan ratusan tahun lalu itu masih terus menggema dalam sejarah Nusantara.